Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam, para alim ulama, Bapak-bapak pengurus Masjid Darul Aman yang dirahmati Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu, para jamaah yang alhamdulillah pada saat ini diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama intizarus shalah ba'da shalah. Ada orang-orang yang oleh Allah dimuliakan, orang-orang yang oleh Allah diangkat derajatnya. Satu di antaranya adalah intizarus shalah ba'da shalah. Orang yang menunggu datangnya waktu sholat setelah selesai sholat. Artinya selesai sholat dia masih tetap duduk untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Itu terjemahan pertama. Terjemahan kedua, orang yang selalu menjaga waktu sholatnya untuk senantiasa datang sholat berjamaah di masjid. Jadi pemahamannya Bapak Ibu bisa jadi yang pertama, intizarus shalah ba'da shalah itu selesai sholat duduk di masjid menunggu waktu sholat berikutnya. Barangkali yang bisa kita lakukan itu adalah sholat maghrib dengan sholat isya, karena itu waktu yang dekat. Tapi kalau subuh ke zuhur itu rasanya susah juga. Zuhur ke asar itu susah juga. Asar ke maghrib itu susah juga. Jadi waktu yang dekat itu maghrib sama isya. Ya paling tidak dapat satu waktu itu dalam sehari semalam. Intizarus shalah ba'da shalah jadilah. Karena ada orang-orang yang oleh Nabi dikasih tahu akan diangkat derajatnya, dimuliakan, dihapus kesalahan. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu waktu sholat setelah selesai sholat, lalu kemudian isbahul wudu' 'alal makari. Ada orang yang senantiasa menjaga wudunya dalam situasi yang sulit. Dingin pun dia tetap jaga wudunya, sempit pun dia tetap jaga wudunya. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Nah, itu namanya dia jaga wudunya. Rasanya kan tak mungkin Pak ada orang yang tak batal wudunya kan? Tapi setelah batal wudu, ya wudu lagi. Namanya isbahul wudu' 'alal makari. Jadi orang yang wudunya dijaga ini Bapak Ibu, insya Allah aman dia. Mau baca Quran, megang Quran kapan saja bisa. Mau masuk masjid kapan saja dia mau sholat bisa. Jadi tak ada masalahnya kalau orang selalu menjaga wudu. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih lanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu. Sengaja kita ambil dari tema pertama itu adalah sholat berjamaah. Kenapa diambil ini tema itu? Karena memang niat kita dalam sholat ini adalah berjamaah. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat berjamaah. Dan ada sholat yang memang dianjurkan berjamaah itu, seperti yang kemarin kita sampaikan, para ulama berbeda pendapat tentang keharusan orang bersolat berjamaah di sholat fardu ini. Kalau ulama kita Syafi'i, jumhur ulama mengatakan
bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Itu kata jumhur. Kata Imam An-Nawawi itu fardu kifayah, Pak. Satu orang, dua orang aja yang sholat berjamaah di masjid ini sekampungnya selesai dosanya. Sudah diselamatkan oleh satu dua orang. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Dan itu termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada orang sholat sendiri, menurut Ahmad bin Hambal tidak sah sholatnya, karena itu termasuk syarat sah sholat. Kalau kita pakai aliran ini, Pak, pahamnya banyak orang yang tak sah sholatnya, Pak. Yang sah nih lah dia, cuma berapa orang ini sekampung nih. Ya. Nah, jadi kita tidak terlalu ekstrim, kita juga tidak terlalu longgar. Yang terlalu longgar itu apa? Fardu kifayah itu kan longgar ya, Pak. Satu imam, satu makmum selesai dosa sekampung. Enak kali lah orang itu ya kan. Nah, kita lah yang nanggung terus. Nah, kita lebih paham mungkin secara pribadi saya itu kita ikut jumhur ulama sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah. Wa tajuzu al-mufaraqatu bil uzrin ma'al karaha fatafutu bi fadilatil jamaah. Boleh, ini lanjutan Pak ya. Lanjutan. Boleh memisahkan diri mufaraqah. Boleh memisahkan diri dari imam bila uzrin, sekalipun tidak ada uzur. Ma'al karaha fatafutu fadilatul jamaah. Tetapi dia tidak mendapatkan fadilah dari berjamaah. Jadi katakan begini, ada orang yang sholat berjamaah, kita sholat berjamaah, tiba-tiba kemudian kita memisahkan diri dari si imam. Nah, boleh pada dasarnya, cuma fadilah berjamaah yang 27 kali itu tidak dapat. Kalau memisahkan dirinya itu tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, maka fadilah jamaah tetap dapat. Apa uzur? Dia mufaraqah karena batal. Dia mufaraqah karena ingin mau cepat dia dengar kabar ayahnya meninggal. Nah, itu kan kena uzur tuh Pak. Nah, itu fadilah berjamaah tetap dapat sekalipun dia tidak melanjutkan sholat berjamaahnya. Tapi dengan syarat ketika dia mufaraqah, dia harus berniat mufaraqah. Harus berniat memisahkan diri dari si imam. Jadi kalau main pisah-pisahin nggak bisa Pak, batal sholatnya. Ya, jadi dia harus berniat untuk memisahkan diri dari imamnya. Wal mufaraqatu bi uzrin karukhasil tarki jamaah wa tarkihi sunnatan maqsudah kata syahudi awalin wa kunutin wa suratin wa tadwili bil ma'mum dha'fun aw syulun la tafutu fadilatuha. Kalau ada orang yang memisahkan diri karena uzur, karena memang dia apa namanya itu memisahkan diri itu ada sebab-sebab yang membuat dia meninggalkan jamaahnya, meninggalkan kesunahan maksudah. Katakan begini Pak, kita tahu bahwa imam itu tidak melakukan kunut. Kita kunut nih secara pribadi, imam itu tidak kunut, sementara dia berpaham bahwa kunut itu sesuatu yang harus diganti dengan sujud sahwi. Kan itu Pak, bagi orang yang pahamnya kunut Pak ya. Bagi orang yang pahamnya kunut. Kalau kita ini kan setengah-setengah pahamnya. Ini paham kita ini kunut semua atau tidak? Kan enggak Pak, setengah-setengah kan. Kalau orang yang betul-betul berpaham bahwa kemudian kunut itu sesuatu yang harus diganti dengan sujud sahwi, tasyahud awal itu kalau tidak dilakukan kan harus diganti dengan sujud sahwi Pak. Gitu kan? Nah, andai kata dia bermufaraqah disebabkan imam tadi itu, maka dia tetap mendapatkan fadilah dari berjamaahnya. Tetap dapat fadilah. Jadi umpama nih,
Saya sholat, saya fanatik dengan kunut, tiba-tiba imam tidak kunut, saya mufaroqah, misahkan diri saya, karena saya mengejar kunut saya, maka itu boleh pada dasarnya, boleh di dalam kitab yang kita bahas. Ini Fathul Mu'in kitabnya Pak, Fathul Mu'in. Nanti kalau ada yang nanya, kok bisa Ustaz itu begitu? Dasarnya kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini kalau disyarah menjadi kitab tebal, I'anatul Talibin namanya. Kitab pesantren-pesantren yang dibaca di pesantren-pesantren. Itu kitab besar tuh. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kitab dasarnya, syarahnya nanti. Nah, kita nggak usah ngaji syarah lagi Pak, karena kita bukan orang pesantren ya kan Pak. Dapat dasar-dasarnya aja jadilah gitu nih. Jadi kalau ada orang yang memisahkan diri disebabkan itu, maka sah-sah aja dia. Karena itu termasuk uzur. Termasuk uzur. Maka fadilah berjamaahnya dia tetap dapat. Dia tetap dapat. Nah, cuma kan begini, Pak. Faham yang seperti ini kalau kita kembangkan di sini, ini kan ekstrim kali kita kan, Pak. Nah, itu kan masalahnya kan gitu. Kalau saya sebagai pribadi, Pak, kalau saya jadi imam subuh, saya tak pernah ninggalkan kunut. Tak pernah saya ninggalkan kunut. Saya tetap pakai kunut. Kalau imam lain tak pakai kunut, saya jadi makmum, saya tetap tak berkunut. Ya udah ikut aja, imam tak berkunut, ya saya tak berkunut, gitu aja Pak. Ngapain susah-susahnya kan? Nah, tapi kalau pribadi saya tetap berkunut. Nah, bagi orang yang tak mau ikut berkunut di belakang saya, urusan dia lah. Urusan dia, tapi hati-hati Pak, ada ulama yang mengatakan apa yang dilakukan oleh imam lalu kemudian makmum tidak melakukannya, berarti dia sudah memisahkan diri dari si imam. Nah, itu hati-hati tuh. Jadi kalau si imamnya kunut, ya kunut lagi, tak apalah salahnya, cuma amin aja, tak payah, amin. Kan baca amin tak menggugurkan sholat Pak. Bukan sholat, itu bacaan yang dibolehkan dalam sholat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu persoalan memisahkan diri yang ketika ada wa qad yajibul mufaraqatu ka'an 'arada mubtidun li salati imanihi wa qad 'alimahu fayalzamuhu niyyatuha fawran wa illa batalat wa illam yutabi'uhu ittifaqan kama fil majmu'. Terkadang memisahkan diri dari imam itu hukumnya wajib. Ada masanya Pak, kita ini wajib memisahkan diri dari imam. Kenapa gitu? Andai kata misalnya nih, ka'an arada mubtilun bi sholati imani. Misalnya terjadi sesuatu yang membatalkan sholat bagi si imam. Ya Pak, imam dah jelas kainnya robek. Nah, kan batal imam tuh. Robek dia kainnya, nampak auratnya. Kalau robeknya di betis nggak masalah, itu bukan aurat. Kalau robeknya di paha, kan aurat dia. Aurat kita ini Bang, kalau yang robek itu di bawah lutut atau di atas pusat, nggak masalah tuh, biarkan aja. Jangan diinterupsi imam tuh. Yang diinterupsi itu kalau robeknya baina surati wa rukbah, di antara pusat dan lutut, karena itu aurat. Aurat. Nah, jadi kalau imam itu yang robek di paha, nah itu silakan diinterupsi. Interupsinya bukan seperti kita sidang itu, interupsinya dengan subhanallah. Kalau perempuan, ibu sedang sholat sama suami di rumah, rupanya kain suami robek, ibu tepuk aja tangan punggung tangan ibu tuh. Ya Bu, tepuk aja. Nah, kuat menepuknya, biar dengar dia. Kalau udah ditepuk tak juga dia tahu, tak juga mau, ibu mufaroqah aja, pisahkan diri. Karena kalau tidak batal sholatnya. Karena kita berimam sama imam yang rusak sholatnya, disebabkan oleh auratnya terbuka. Itu contoh. Ya. Ka'an arada mubtilun li sholati imamihi wa qad 'alimahu fayalzamuhu niyatuha fawran. Jadi harus atau wajib makmum itu bermufaroqah ketika itu. Jika tidak, maka sholatnya menjadi batal. Sekalipun ia tidak mengikutinya.
Kita tak mengikuti pekerjaan imam, tapi kita tidak mufarokoh, maka sholat kita tetap batal. Artinya, pada saat itu kita harus berniat memisahkan diri dari imam. Nah, barulah sholat kita sah. Kalau tidak, maka sholat kita berarti tidak sah. Sampai situ dulu, yang mufarokoh. Dia mau ditanya, Pak. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau saya coba katakan lagi mubarakah itu ada kata uzur, ada kata kita ada sesuatu imam yang namanya. Kalau begini Ustaz, misalnya kita di perjalanan ini mengejar ke rumah sakit atau yang meninggal, tapi kita ini juga mengejar salat berjamaah. Lalu kita memisahkan diri sampai rakaat berapa? Kita ingin mengejar ini juga apakah sampai ke rakaat pertama atau sampai hamil saja? Gimana Ustaz? Iya. Baik. Ya. Ya. Ini sebenarnya gini juga, sebenarnya kata Ustaz. Saya kita ini setengah-setengah. Padahal bila kita niat sholat itu, sengaja sholat ini mengikut imam. Artinya apa yang dilaksanakan imam kita harus ikut itu kan. Tapi saya ini tempat lain mungkin ya. Ada yang tidak mengikut yang dilaksanakan imam. Mestinya kalau tidak mau ikut kan berapa? Tapi tetap ikut. Padahal dia tadi kan ikut imam. Saya bisa dirusak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita sedang dalam perjalanan, mungkin mau ke rumah sakit, lalu kemudian di perjalanan masuk waktu sholat, kita singgah di masjid. Nah, kapan waktunya kita boleh bermufarokoh dari si imam? Jadi waktu ini tidak ditentukan, Pak. Kita harus dapat berapa rakaat itu tidak ditentukan. Baru 1 rakaat kita memisahkan diri juga boleh, 2 rakaat juga boleh. Cuma persoalannya sekarang masyarakat kita secara umum itu kan belum paham dengan kondisi yang mufarokoh nih. Nah gitu kan. Jadi kalau kita sedang sholat seperti ini, lalu kita ada di saf pertama, katakanlah begitu, tiba-tiba kita mufarokoh, imam belum ruku, kita sudah ruku, kan begitu orang mufarokoh tuh, karena kita mau cepat kan. Nah, pasti akan timbul semacam apa, tanda tanya lah bagi jemaah lain. Ini mengapa jemaah satu nih tak ada sebab, tak ada apa, lalu tiba-tiba mufarokoh. Pada prinsipnya boleh kapan saja, silakan aja. Nah, itu pada prinsipnya. Cuma masalahnya tadi itu, jemaah kita ini belum paham kali dia tentang mufarokoh. Kadang-kadang jadi fitnah dia. Di mana letak salah imam? Kayaknya imam tak ada salahnya. Kenapa tiba-tiba mufarokoh kan gitu, Pak? Nah, itu persoalannya. Kalau masalah mufarokoh boleh di rakaat berapa saja silakan. Nah, hanya saja sebaiknya kalau kita mau bermufarokoh, ambil posisi yang kita tidak membuat orang banyak kita langkahi. Karena nanti kita pasti akan keluar duluan kan. Nah, ambil yang paling sudut atau paling belakang silakan aja. Baik, itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim dalam paham sholat berjamaah ini gitu. Cuma ya tadi itu saya sepaham sama Bapak. Yang namanya orang berikut imam, bahasa awak tentu apa krojo imam itu yang buat gue. Apa yang dikerjakan oleh imam itulah yang dikerjakan oleh si makmum. Mestinya kan begitu Pak. Mestinya. Lalu kemudian tiba-tiba ada si makmum tidak mengikuti cara si imam. Maka sebagian ulama mengatakan dia secara tidak sengaja sudah memisahkan diri dari si imam. Maka nilai berjamaahnya tidak masuk dia Pak. Nah, tak dapat dia. Makanya tadi persoalan ini Pak yang paling sangat tajam itu kan di persoalan kunut Pak. Persoalan kunut. Kalau persoalan lain tak ada Pak.
Yang paling tajam persoalan kunut. Kenapa pada saat imam kunut yang di belakang enggak? Kadang ada beberapa orang yang tidak mau begini. Memang tidak batal sholat dia, tapi persoalan berjamaahnya menjadi masalah. Jadi masalah. Jadi saya kira kita ikut gaya si imam-imam itu aja lah Pak. Kenapa? Karena imam yang 4 ini juga saling menghormati kan. Ya kan, saling menghormati. Saya teringat gini Pak, saya pernah baca artikel itu sederhana. Ketika Buya Hamka itu diundang oleh pesantren Tebuireng. Tebuireng itu kan orang yang berkunut itu Pak. Tebuireng, tempatnya Gus Dur. Buya Hamka ini kan asli orang Muhammadiyah kan. Nah, mazhab Hanafi yang dipakainya oleh Buya Hamka ini diundang dari sana. Tentu karena ini ulama besar, pada saat subuh disuruh jadi imam. Suruh jadi imam. Buya Hamka nggak nolak Pak, dia jadi imam. Tapi apa yang dilakukan? Dia baca kunut. Baca kunut Buya Hamka di Tebuireng itu. Apa kata pendampingnya? Kata pendamping Buya Hamka, Buya dah bertukar mazhab kayaknya. Apa kata Buya Hamka? Saya sedang berada di tempat orang yang berkunut, maka saya harus berkunut. Itu yang ulama tuh Pak. Itu menurut saya, itu yang ulama. Ada artikel lain yang pernah saya baca Pak. Buya Hamka itu tahun 70 awal itu pernah di Pekanbaru mengikuti musyawarah Muhammadiyah, disuruh jadi khatib di Masjid Agung An-Nur. Apa kata ajudannya? Buya, di sini ini khatib megang tongkat. Kalau di tempat sana Pak, mohon maaf, saya kan kuliah saya di Sumatera Barat. Sana kan tidak ada Pak yang pakai tongkat. Satu-satu masjid yang pakai tongkat di kampung-kampung, di kota tidak ada pakai tungkek Pak khatib tuh. Nah, apa kata ajudan? Buya, musoji awak sikoho megang tungkek. Apa jawab Buya? Baguslah. Karena kita ini dah tua. Jadi kalau megang tongkat, tak nampak kali menggigilnya. Kan jawaban cerdas tua. Ya kan? Buya, khotib di sini disuruh pakai baju selayar. Tahu baju selayar Pak? Jubah layang tuh. Apa kata Buya Hamka? Baguslah. Di atas tuh dipasangin. Dingin. Awalnya tua. Kalau pakai baju layang, terus sudah ngeste. Jenius kan Pak? Jenius Pak. Jenius itu. Ya, jadi bagi saya ini perlu ditiru juga nih Pak. Artinya ya pepatah orang kita lah, masuk kandang kambing, ya ngembek lah. Ya Pak, gitu aja lah. Supaya nggak ribet-ribet kali kita nih ya Pak persoalannya. Nah, jadi kalau di masjid nih pakai kunut, ya udah kita di belakang ikut aja. Kalau tak pakai kunut, ya udah kita jangan kunut, ikut aja lah. Jadi paling tidak orang akan mengira kita, oh bapak ini berilmu juga orangnya, kan gitu Pak. Tapi kalau yang orang berkunut depan awak tak berkunut, karih juga Pak, kan gitu Pak. Ya kan? Karih juga paham kan gitu. Nah, dapat ya. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imam ay lam yantiq bimimin alaikum fi taslimatil ula wa illam yaq'ud ma'ahu fa in sallama aqibat taharrumihi. Seseorang yang sholat berjamaah itu tetap mendapatkan fadilah berjamaahnya selama dia belum mendapat, selama dia masih mendapatkan imam dalam keadaan sholat sebelum imam membaca salam. Salam batasnya assalamualaikum bimim. Kalau udah kum dia baru takbir, selesai Pak. Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Fadilah jamaahnya tak dapat lagi. Jadi ini sholat berjamaah yang fardu Pak ya. Bu, ini sholat berjamaah, sholat 5 waktu.
Ini ghairu Jum'ah. Beda dengan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat itu makmum dihitung mendapatkan jamaah Jumat selama dia masih mendapatkan rukuknya imam pada rukuk rakaat kedua. Pada rukuk rakaat kedua. Kalau si makmum datang, imam sudah selesai rukuk, maka si makmum harus sholat zuhur. Tak dapat lagi Pak, selesai dah tu. Walaupun niatnya itu sholat Jumat, dia usolli farad Jumat rakaataini makmuman lillahi ta'ala, dia ikut imam, imam sudah iktidal pada rakaat kedua, maka dia nanti menyambungnya itu dengan 4 rakaat. Harus dengan 4 rakaat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan sholat Jumatnya itu. Nah, beda dengan sholat berjamaah fardu ini. Beda. Makanya kajian kita ini kan sholat berjamaah fardu yang 5 waktu. Dia akan tetap dapat fadilah sholat berjamaah pada saat dia takbiratul ihram, imam belum sampai pada huruf mim dari bacaan assalamu alaikum. Itu masih dapat tuh. Tapi kalau sudah assalamualaikum imam baru nak wa rahmatullah, dia baru takbiratul ihram, selesai urusan jamaah dia. Tak dapat fadilah berjamaah. Jadi kadarnya seperti itu Bapak, untuk fadilah berjamaah. Kalau sempurnanya sholat tentu beda. Fadilah berjamaah dengan sempurna sholat tentu berbeda. Kalau sempurna sholat berjamaah, si makmum mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Maka si imam itu Pak, ada waktu dia boleh menunggu si makmum, ada waktu imam itu tak boleh menunggu makmum. Ada waktunya Pak, imam itu boleh nunggu makmum. Kapan waktunya? Pada saat dia takbiratul ihram, dia tahu di belakangnya ini ada orang yang biasanya bergegas sholat untuk berjamaah, cuma hari itu dia terlambat. Hari itu dia terlambat. Maka dia harus menunggu dari takbiratul ihram ke al-fatihah ini, dia harus tunggu. Supaya apa? Makmum mendapatkan takbiratul ihramnya si imam. Tapi kalau si makmum kau memang sengaja yang melengah-lengah Pak, dah tahu nih, biasanya si fulan ini kalau imam sudah takbiratul ihram, dia masih mutar-mutar juga di masjid ini, tak apa-apa dikerjakannya, masih mutar. Itu tak boleh ditunggu, jangan ditunggu lagi. Jadi makmum yang boleh ditunggu itu adalah makmum yang biasa dia bergegas untuk mengikuti sholat berjamaah. Kalau tidak, maka dia si imam tidak boleh menunggu si makmum itu. Didrakihi ruknan ma'ahu fayahsulu lahu jami'u sawabiha wa fardhiha lakinnahu duna fardhi man adrakaha kulluha. Jadi si makmum yang kita jelaskan tadi itu, yang mendapatkan takbiratul ihram sebelum imam baca assalamualaikum, dia mendapatkan semua fadilah dari berjamaah, hanya saja dia tidak mendapatkan rukun-rukun di dalam berjamaah. Nah, itu beda persoalan lagi. Fadilah berjamaah itu kemarin kan yang dikatakan hadis Nabi itu Pak, sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Lalu dipahamkan oleh ulama, yang dimaksud 27 kali lebih baik itu seperti apa? Orang yang sholat maghrib tadi berjamaah itu sama dengan orang yang sholat sendiri maghrib 27 kali sholatnya. 27 kali sholat Pak, dijelaskan oleh ulama dalam kitab ini, dalam Fathul Mu'in ini. Jadi itu yang dimaksud dengan 27 derajat itu. Jadi kalau kita nanti sholat isya berjamaah, insya Allah sama dengan kita sholat isya sendiri 27 kali. Nah, 27 kali itu kan hampir 1 bulan Pak. 27 kali sholat isya.
Kan 27 hari. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selagi kita tidak beruzur untuk datang sholat berjamaah ini, maka sebaiknya lah kita sholat berjamaah. Wa yusannu li jam'in hadar wal imam qad fara'a min ar-ruku'il akhiri ay yasbiru illa ay yusallima summa yuhrimu ma lam yabdil waktu. Disunnahkan bagi kelompok yang baru hadir, orang yang baru datang. Wal imamu qad faragha min ar-ruku', sedangkan imam telah selesai rukuk yang terakhir. Ayasbiru ila ayyusallima, hendaklah dia bersabar sampai imam itu mengucapkan salam. Summa yuhrimu, kemudian barulah dia memulai bertakbiratul ihram jika malam yadqil waktu, jika waktunya masih ada. Maksudnya gini Pak, di masjid ini sedang berlangsung sholat berjamaah, jamaah asar, katakanlah begitu. Kita tahu si imam sudah pada rakaat keempat, sudah rukuk rakaat keempat. Kita datang 3-4 orang. Maka sebaiknya, kalau waktunya masih panjang, waktu sholat itu masih panjang, maka sebaiknya kita bersabar dulu, menunggu imam sampai selesai, lalu kita membuat jamaah sendiri. Paham kan Pak? Nah, tunggu imam selesai baca salam, kita yang baru hadir beberapa orang tadi membuat jamaah sendiri. Untuk apa? Untuk mendapatkan fadilah yang sempurna. Karena kalau kita mengikut imam, itu kan sudah habis rakaat terakhir itu Pak. Kalau udah rukuk kan selesai itu. Ya kan? Nah, kenapa disuruh bersabar? Karena kita datangnya berombongan yang bisa berjamaah. Beda dengan sendiri. Kalau sendiri jangan bersabar nunggu salam, berarti kita tak berjamaah. Jadi kalau kita datang sendiri, apa yang dikerjakan imam, kita takbiratul ihram lalu mengikuti pekerjaan si imam. Kalau datang sendiri. Tapi kalau datangnya 3-4 orang yang kita bisa sholat berjamaah sendiri, maka selesaikan imam ini baca salam, baru kita memulai sholat berjamaah sendiri. Karena itu lebih utama daripada mengikuti imam yang sudah hampir selesai. Biasanya ini kan kita yang musafir nih Pak, ya kan? Kita musafir, beberapa orang datang masuk ke masjid, imam udah mau selesai, ya udah kita tunggu aja, dia selesai, waktu kita masih panjang, kita nanti sholat berjamaah sendiri, ya kan? Nah, apalagi orang yang musafir itu sholatnya jamak kok qasar. Orang yang sholatnya jamak, dia harus bermakmum dengan yang jamak. Jadi kita yang musafir itu Pak, kalau kita menjamak sholat, kita tak boleh bermakmum dengan orang yang tidak menjamak dengan mukimin di situ. Nggak boleh, karena niatnya beda. Apalagi jamaknya qasar. Dia sholat asar 4, awal sholat asar 2. Cuman kita mau berjamaah sama dia. Makanya kemudian orang yang musafir yang melakukan jamak qasar, dia boleh berjamaah dengan orang-orang yang sama-sama jamak qasar. Jadi jangan ikut berjamaah sama imam di tempat situ, dia sholatnya sholat sempurna dia. Tapi kalau tadi itu kita seperti orang biasa, ya silakan aja. Yang tidak jamak qasar, silakan aja kita bermakmum dengan imam yang sedang sholat di situ. Kalau kita datang sendiri, tapi kalau kita datangnya berombongan, sementara kita tak dapat lagi 1 rakaat dari si imam, sebaiknya kita buat jamaah sendiri. Nah, ada yang mau ditanya Bu? Silakan Bu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya kita
musafir Ustaz. Ya. Dan kita mengikuti sholat dulu berjamaah, imam yang berjamaah. Setelah itu kita melaksanakan sholat jamaah dengan qasar. Apakah itu boleh Ustaz? Kalau yang namanya jamak qasar antara sholat pertama dengan kedua itu sama-sama di jamak dan di qasar. Sholat zuhur, sholat asar, jamak qasar. Berarti kan dua-dua. Zuhurnya dua, asarnya dua. Sementara kita sholat di situ kan orangnya 4 sholatnya. Maka kita nggak boleh bermakmum sama dia. Maka kita harus bermakmum sendiri yang sama-sama sholat jamak qasar. Tapi kita ikut pertama dengan sholat biasa Ustaz. Setelah itu baru kita qasar. Misalnya zuhur dengan asar. Zuhurnya kita ikut yang sempurna. Yang nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena jamak qasar itu satu paket. 2 sholat jadi 1. Kalau yang satunya sempurna, satunya di qasar, ya nggak mau lah dia. Namanya jamak qasar, kedua-duanya mesti di qasar. Iya. Salam. Lalu kemudian persoalan jamak ini Bapak Ibu, ini perlu kita dudukkan juga. Kadang-kadang sebagian orang kan begini, ibu mau pergi musafir, kemudian berangkatnya setelah maghrib, lalu isya ibu jamak dengan maghrib di rumah. Nggak bisa. Di rumah itu sholat maghrib biasa, belum boleh dijamak. Kapan waktu boleh menjamak? Ketika orang sudah keluar dari batas kampungnya, baru boleh melakukan jamak qasar. Kalau belum keluar dari kampungnya, belum boleh melakukan jamak qasar, karena kita belum musafir. Macam mana pula maghrib sama isya dikerjakan di rumah gara-gara kita mau pergi balik kampung? Nggak bisa. Nah, itu yang barangkali perlu kita dudukkan lagi, Pak. Jadi jamak dan qasar itu kapan boleh kita lakukan? Kalau sudah keluar dari kampung. Jadi kalau awak di sini kapan boleh? Dari Rimbo Panjang awak, karena itu kan batas kampung tuh. Dari Rimbo Panjang baru boleh melakukan jamak qasar. Kalau masih di Marsan tidak boleh, karena masih dalam kampung. Perjalanan belum dimulai. Kan ada yang begitu Bapak Ibu. Jamaknya dan qasar dibuat di rumah karena berangkatnya setelah maghrib, supaya tak mampir-mampir lagi sholat isya nanti di perjalanan. Isya dijamak di rumah. Mana ada jamak di rumah? Jamak itu kan kalau sudah terjadi perjalanan musafir baru boleh menjamak. Ya Bu. Hati-hati itu Ibu pergi rekreasi, gara-gara rekreasi salah pula mengerjakan ibadah. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu penting bagi kita untuk kita pahami. Masih ada, Bu, Pak? Ada lagi Bapak Ibu yang Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz pada awal tadi mengatakan bahwa menunggu sholat setelah sholat akan jaga derajatnya. Dalam hal ini apakah ada ketentuan dalam waktu menunggu itu kita melakukan zikir pada pulang atau cuma duduk atau tidur dan kita kerjakan? Apakah kemudian menginginkan derajatnya bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Intizarus shalah ba'da shalah, ini menunggu datangnya waktu sholat ini. Tentu kita beramal di dalam masjid itu. Amalan yang paling baik di masjid itu iktikaf. Ya kan Pak? Karena iktikaf ini dalam dilema pendapat ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu harus satu malam, gitu kan? Ada pendapat ulama. Kalau menurut Imam Hanafi, duduk sebentar aja di masjid itu iktikaf. Kayak kita sekarang ini iktikaf nih Pak.
Cuma kita nggak tahu apakah kita tadi berniat itikaf atau tidak, karena itikaf itu mesti pakai niat. Satu, yang kedua, mesti dalam keadaan suci. Kalau batal kita duduk sini tidak ada itikafnya. Nah, jadi mesti ada niat itikaf. Bagaimana niat itikaf tergantung kita lah Pak. Yang ngerti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Yang tidak niat dalam hati aja. Sengaja aku duduk itikaf di masjid karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak. Terus apa amalannya? Amalan terserah kita. Mau baca Quran, mau berzikir, mau diam aja. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itikaf itu kan berdiam diri, Pak. Itikaf itu dia berdiam diri. Cuma kan rugi aja kalau berdiam diri di masjid itu sambil ngantuk-ngantuk, itu kan rugi aja. Lebih baik ambil Quran, baca Al-Quran. Atau paling tidak zikirlah yang paling mudah, ya kan Pak? Zikir la ilaha illallah atau astagfirullah, macam-macam lah. Zikir yang boleh dibuat. Kalau kemudian di dalam masjid nunggu waktu sholat ini berkombur-kombur apa itu? Cerita-cerita, itu tak itikaf no ya. Tak itikaf. Ya kan Pak? Kenapa? Karena di dalam masjid ini juga ada adab orang yang ada di dalam masjid. Nah, ada adabnya Pak kita dalam masjid ini. Mulai dari masuk masjid, lalu kemudian sebelum duduk harus sholat dulu. Ya kan Pak? Ini persoalan sholat di masjid ini kan menjadi perkara yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika ditanya Pak Ustaz, kami masuk ke masjid. Ini masuk ke masjid itu waktu mau qomat tinggal 3 menit. Mana yang kami dulukan? Sholat tahiyatul masjid kah? Atau sholat qabliyah kah? Atau sholat sunnah wudhu kah? Kan gitu Pak. Maka yang pertama, ambil sholat yang kesunahannya paling berat. Satu, ketentuan tuh. Ambil kesunahan yang paling berat. Nah, dari 3 ini tadi, mana kesunahan yang paling berat? Qabliyah sholat isya kah? Tahiyatul masjid kah? Sunnah wudhu kah? Yang paling berat kan sunnah qabliyahnya kan Pak? Qabliyah isya kan lebih berat tuh ketentuannya. Berarti lakukanlah qabliyah isya. Ketika sudah melakukan qabliyah isya, maka kesunahan sholat tahiyatul masjidnya gugur. Artinya sholat tahiyatul masjid itu sudah tidak diperintahkan lagi disebabkan kita sudah qabliyah. Tapi kalau waktunya masih 10 menit, ya ambillah sholat tahiyatul masjid dulu. Sudah tuh nanti baru sholat qabliyah isya atau qabliyah yang lain silakan aja. Nah, kan begitu. Itu urutannya. Jadi yang kata Nabi, hal sholaita. Ini kan ada jamaah sahabat yang baru masuk ke masjid, Pak. Hal sholaita. Kamu udah sholat? Lam ya Rasulullah, belum. Sallu rakataini khafifataini. Berdiri kamu sholat 2 rakaat. Jadi mau masuk masjid ini Bapak Ibu tidak dibenarkan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jangan duduk. Sholatlah dulu 2 rakaat. Terserah mau tahiyatul masjid atau kalau waktunya sudah mepet, ambil aja sholat qabliyahnya, selesai. Maka yang lain terbawa semuanya. Nah, jadi pertanyaan Bapak tadi, apa yang mesti dilakukan iktikaf di masjid? Berzikirlah. Itu yang paling sederhana, berzikirlah. Tapi tentunya setelah tadi melakukan sholat sunnah-sunnah tadi itu. Nah Pak ya? Ada Bu? Ya Mas. Waalaikumsalam. Kalau kita masuk, itu juga kita ketinggalan waktu tampaknya kita itu baca apa ya atau ayat kita Oh begitu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulama kita, ini kita masbuknya di rakaat pertama, gitu kan Pak? Atau rakaat pertama, rakaat kedua, gitu kan? Kita masbuknya di posisi itu. Maka menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i,
Itu nanti sambungan kita, masbuknya itu kan setelah salam kita berdiri tuh, itu tetap disunahkan membaca surat. Disunahkan. Kenapa? Karena kita masbuknya di 1-2. Tapi kalau tidak baca pun tidak apa-apa. Jadi pahamnya begini. Pahamnya itu bagi orang yang masbuk, pada saat dia takbiratul ihram, itu rakaat pertama bagi dia, mungkin rakaat ketiga bagi imam. Bagi dia tetap rakaat ke pertama kan Pak? Rakaat pertama, kedua. Nah, sisa yang tinggal berarti itu ketiga keempat. Kalau dia ketiga keempat maka tidak disunahkan lagi membaca surat. Nah, kan begitu. Nah, itu paham satu. Paham kedua, memang betul dia menempati pada rakaat pertama, kedua. Tapi kesunahan membaca surat tetap ada bagi orang yang masbuk. Itu paham kita. Nah, jadi kita tinggal milih mana aja Pak, silakan aja tuh. Nah, kalau Bapak struknya baca surat ya silakan. Kalau saya enggak Pak, saya enggak struk baca surat. Karena saya lebih mematok, ini saya sudah di posisi rakaat ke-3 ke-4. Nah, Pak? Nah. Baik, ya Bu, masih ada? Dek, masih satu lagi lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya berdoa bahwa tapi sholatnya karena masalah itu kebetulan orang sudah pada sholat, jadi tidak sholat sebelum kopiah subuh ya belum. Jadi setelah sholat subuh dia sholat lagi Ustaz. Apa boleh seperti itu Ustaz? Oh gitu. Saya menjalankan sholat kopiah subuh. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengqadha? Nah, ini ceritanya nih qadha nih Bu. Bolehkah mengqadha salat sunnah qabliyah setelah selesai salat fardunya? Kan gitu tuh. Ya, di dalam bahasan fikih kita, bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakan qabliyah, lalu pada saat itu kena satu sebab dia tak sempat lagi qabliyah, boleh mengqadha qabliyah setelah sholat itu. Boleh mengqadhanya, tapi sholat sunnahnya niatnya qadha. Sengaja aku mengqadha sholat sunnah qabliyah, walaupun dia menempati tempat terlarang sholat. Itu kan tempat terlarang sholat setelah subuh. Tapi karena kebiasaan dia ada qabliyah, lalu saat itu dia tak sempat qabliyah, maka ada ulama yang membolehkan mengqadha qabliyah itu. Niatnya tapi qadha. Ya Bu. Nah, jadi tapi bagi masyarakat tadi itu Bu, saya katakan di atas, bagi masyarakat yang tak terbiasa melihat, ya, sebaiknya jangan dibuat di depan umum. Nanti janggal, muncullah yang seperti ini. Ya kan bukan janggal tuh, ya kan? Jadi kalau nak lakukan juga jangan di masjid, balik jalan ke rumah, buatlah di rumah supaya tak timbul persoalan. Ya Bu. Tapi kalau udah ngaji kayak gini, udah paham silakanlah. Ya masalahnya kan ada yang belum paham kan Bu. Nah, dah ya Bu. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, sampai sini kajian kita. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.